pertanyaannya metode bisnisnya apakah dilindungi oleh hak cipta? Halo teman-teman, kembali lagi di Brand Advice Chat. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kasus yang lagi rame, yaitu kasusnya Gojek yang digugat senilai 24,9 triliun karena pelanggaran hak cipta pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin. Langsung aja kita tanya sama Pak Michael Hans ya. Nah, gimana Pak menurut pendapatnya Bapak? Jadi kalau nggak salah kasusnya Gojek ini ya, beritanya sih belum banyak, tapi saya sempat dengerin interviewnya beberapa sambil baca artikelnya. Di situ intinya ada seseorang yang ngeklaim bahwa dia yang menciptakan metode bisnis dari ojek online ini. Jadi dulu dia itu ngepost di Blogspot, atau Blogspot kan ya, yang kayak postingan internet tuh, bahwa dia menciptakan metode pemesanan ojek secara online gitu. Nah, kita kan belum tahu ya nanti case-nya ini buktinya seperti apa, lalu kondisinya gimana, itu nanti dibiarkan pembuktian aja lah yang jalan ya, nanti kita simak berita-berita yang ada. Tapi mungkin kita bahas secara normatifnya aja ya, secara peraturan ya. Nah, di sini yang dijadikan permasalahan itu kan metode bisnisnya. Pertanyaannya metode bisnisnya apakah dilindungi oleh hak cipta? Kalau kita ngomong metode bisnis, itu tergantung. Jadi secara umum sih harusnya nggak dilindungi oleh hak cipta, karena kalau kita masih ngomong yang bentuknya belum diwujudkan dalam bentuk nyata, itu nggak punya perlindungan hak cipta gitu. Jadi kalau kita nggak punya perlindungan hak ciptanya, ya kita nggak boleh dong gugat ke orang lain, apalagi mengeklaim orang lain melakukan pelanggaran hak cipta gitu. Nah, di undang-undang pun sudah jelas disebutkan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Intinya itu bentuk nyatanya ini yang paling penting, jadi kita harus mewujudkan. Nah, ini kan misalkan ngomong kalau ojek online kan ada program komputernya ya, atau ada aplikasinya. Nah, di situ wujud yang nyatanya itu harus kelihatan source code-nya, sehingga jadi suatu program komputer atau aplikasi handphone atau smartphone itu tadi. Nah, bahkan di Undang-Undang Hak Cipta itu juga disebutkan lebih lengkap lagi bahwa hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata itu bukan termasuk hasil karya yang dilindungi hak cipta. Jadi selama kita kalau belum mewujudkan dalam bentuk yang nyata, itu nggak ada hak ciptanya. Nah, tadi kan dari aspek hak ciptanya, kita mungkin mau singgung juga aspek dari undang-undang paten ya, walaupun untuk kasusnya Gojek ini lebih dari hak cipta. Kalau untuk undang-undang paten sendiri mungkin orang anggap loh mungkin nggak dilindungi hak cipta, tapi mungkin metode bisnis bisa dipatenkan gitu ya. Nah, undang-undang paten sendiri juga mengatur invensi itu tidak mencakup aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis. Jadi metode bisnis itu semata-mata tidak bisa dilindungi dengan paten juga. Oh gitu ya Pak ya. Loh, tapi dengar-dengar penggugatnya itu udah mencatatkan hak ciptanya dulu ya Pak ya, udah dapat sertifikat gitu. Nah, itu apakah pengaruh? Nah, kalau kita ngomongin hak cipta, sertifikat tuh dalam tanda kutip ya, itu konsepnya beda. Kita memang bisa melakukan yang namanya pencatatan hak cipta, tapi beda dengan kalau merek paten itu kan istilahnya dengan permohonan pendaftaran. Kalau di hak cipta ini sifatnya pencatatan aja, jadi karena ciptaan itu lahirnya secara otomatis. Kalau setelah kita mewujudkan karya kita dalam bentuk yang nyata dan memenuhi unsur-unsur yang lain, contohnya kayak originalitasnya harus ada, kreativitasnya harus ada. Nah, terus sudah kita wujudkan, itu kita mestinya otomatis sudah dapat hak cipta. Tapi kita bisa juga melakukan yang namanya pencatatan. Pencatatan ini bukan sifatnya memberikan hak ke kita, sifatnya lebih ke administratif atau dokumentasinya aja. Nah, walaupun pencatatan ini sifatnya nggak wajib, tapi memang ada fungsi tertentu di mana kalau misalnya ada sengketa ya, siapa yang mengeklaim sebagai pencipta yang utama. Nah, itu biasanya pencatatan hak cipta ini bisa digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung gitu aja. Jadi bukan kayak kita kalau sudah mencatatkan hak cipta ya, orang sih ngomongnya kadang mendaftarkan hak cipta, tapi yang benar itu namanya mencatatkan hak cipta. Nah, kita dengan mencatatkan itu bukan berarti kita otomatis sebagai penciptanya, karena di undang-undang juga tertulis kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta itu memang yang namanya disebut dalam ciptaan, salah satunya ada juga yang tercantum atau disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan. Tapi kalau selama bisa dibuktikan sebaliknya, ya itu yang dipakai sebagai defaultnya. Itu cuma pencatatan itu sebagai salah satu acuan gitu aja lah sifatnya. Nah, selain itu di Undang-Undang Hak Cipta juga tertulis pencatatan ciptaan itu bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau melindungi ide bisnis kita itu gimana ya Pak caranya ya? Caranya yang paling mudah
ya nggak mudah sih, agak susah. Itu kita harus mewujudkan. Karena kalau kita nggak mewujudkan, itu biasanya kita nggak dapat perlindungan. Nah, tapi kan kita nggak semata-mata bisa mewujudkan ya, pasti ada prosesnya. Mungkin kita perlu ngomong sama calon bisnis partner atau sama calon investor. Kita bisanya melindungi itu salah satunya dengan kontrak. Jadi mungkin kalau kita mau share ke orang lain ya, kita bisa kasih NDA ke orang lain. Jadi kita mungkin ranahnya lebih ke trade secretnya. Itu mungkin cara yang paling efektif sih untuk melindungi metode bisnis kita. Sifatnya mungkin lebih seperti itu. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di Brand Advice Chat selanjutnya.